kegiatan di luar proker, misalnya kayak ketika naik gunung, yang paling memorable itu biasanya hal-hal mistis sih. Salak apalagi kayak kita masih ngeliat nih awan-awan semua nih, tapi ada bunyi gamelan, ada bunyi. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Podcast Skema Bemuntar. Dengan gue Lauren. Dan gue Sam. Jadi kita mau kulik-kulik UKM apa nih Sam? Untuk saat ini kita lagi kedatangan tamu nih dari UKM Mahupa. Sebelumnya gue mau nanya dulu nih ke lu Lau. Nanya apa nih? Lu tahu apa aja sih tentang Mahupa? Mahupa itu UKM pecinta alam sih, setahu gue ya. Pencinta alam yang ada di Untar ya. Iya, pastinya dong. Oke, tanpa kita lanjut nih basa-basinya, mending kita lanjut perkenalan diri aja nggak sih? Ini dari Mahupa. Biar makin nyaman nih selama podcast ini berlangsung. Boleh dong perkenalan dirinya dari Mahupa. Oke, halo semua, kenalin gue PAC dari Mahupa. Dan gue Syauki dari Mahupa Untar. Halo Kak BAC dan Syauki, salam kenal ya. Ini pertama gue mau nanya nih, Mahupa tuh kepanjangan dari apa sih Kak? Nah, Mahupa itu singkatan dari Mahasiswa Hukum Pecinta Alam Universitas Tarumanegara. Oh, jadi buat anak hukum aja atau gimana nih Kak? Oh enggak, jadi kita tuh sebenarnya, walaupun kita namanya hukum ya, kita tuh menerima semua fakultas, apapun yang ada di Untar, kecuali ekonomi sama teknik. Soalnya ekonomi sama teknik udah ada Mapalari sendiri. Boleh tuh, kalau misalnya mau join. Boleh sih, cuman gue takut ketinggian aja ya buat naik gunung ya. Oke. Coba, mau nanya nih Kak, kayak awal terbentuknya Mahupa tuh gimana sih Kak? Ada prosesnya kan? Oh pasti ada dong. Jadi sebenarnya sama ya kayak bikin UKM lain. Jadi dulu tuh yang membuat Mahupa, yang mencetuskan Mahupa itu juga dari mahasiswa juga, ada 5 orang. Nah salah satunya itu merupakan Pak Sugandi yang merupakan sekarang pensiunan dari dosen hukum di Untar. Nah jadi beliau dan teman-temannya itu ibaratnya merencanakan dan mencetuskan pengen buat Mahupa ini di Gunung Slamet. Nah kemudian mereka mengesahkannya di Puncak 2 Gunung Salak di tanggal 23 Juni 1976. Wah keren banget sih, pengesahannya aja langsung di gunungnya langsung di Gunung Salak gitu. ya. Jadi makin memorable banget gitu ya. Kayaknya seru ya. Iya. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, kalau menurut kalian nih ada apa aja sih momen yang paling memorable dan dari sekian banyak proker yang udah kalian jalani? Sebenarnya banyak ya, cuma kita dengar dari amutnya aku dulu kali ya. Ya, Oke, dari boleh Kak tuh, Syauki boleh. nih. Boleh, kalau misalnya dari proker ya, kalau proker yang paling memorable menurut gue itu kemarin Hari Sumpah Pemuda. Itu kita dari Mahupa, kita melaksanakan penurunan bendera dari gedung Fakultas Hukum di gedung M lebih tepatnya. Itu kita menurunkan bendera yang besar banget. Dan kebetulan gue kemarin sebagai pemimpin upacaranya. Dan kalau untuk kegiatan di luar proker, misalnya kayak ketika naik gunung, yang paling memorable itu biasanya hal-hal mistis sih. Wah, Waduh. coba dong Kak, ceritain nih Boleh hal-hal dong itu mistisnya nih. diceritain. Kayaknya kita semua pada Waktu penasaran. itu gue pernah pas naik Gunung Sumbing itu gue ketika lagi kabut dan kita sedang turun tuh, itu udah mau maghrib posisinya, dan itu benar-benar kayak nggak ada orang, rumah penduduk juga masih jauh, tapi tiba-tiba ada suara gamelan. Waduh. Dan biasanya suara gamelan itu nggak cuma di satu gunung munculnya, kayaknya mungkin KPAC juga pernah ngalamin hal serupa ya. Di Salak apalagi kayak kita masih ngeliat nih awan-awan semua nih, tapi ada bunyi gamelan, ada bunyi motor, apalagi kita tuh masih di atas banget. Mungkin kalau kita pikir logikanya ya mungkin itu suara angin kali ya yang bawa ya. Soalnya kayak kok sampai di setiap gunung ada ya. Nah kalau ngomong soal Sumbing tadi itu sama, padahal aku juga punya pengalaman nih mistis Sumbing. Padahal itu nggak sama Syauki, berangkatnya beda. Jadi kita waktu itu nyasar dan kayak ada pendaki di atas itu tuh nyorotin lampu senter mereka kita, kayak itu nggak tanda bahwa kita sana itu bukan jalannya. Oh jadi kayak disesatin gitu ya. Itu Tapi biasanya kita langsung balik. biasanya cuman KPAC aja atau kayak rombongan semua lihat atau denger gitu. Jadi nggak dialamin sendiri gitu Nggak ya. sendiri ya. Biasanya kan ada yang ngalamin sendiri doang nih, denger gamelannya gitu kan, yang lain gak denger gitu.
Ya kalau itu sih denger semua ya. Tapi biasanya juga kalau yang ngalamin sendiri itu mungkin karena dia pikirannya kosong. Nah, jadi kalau kalian naik gunung itu pikiran kalian juga nggak boleh kosong. Harus happy ya. Benar, Harus seneng soalnya ya. kalian kalau misalnya capek juga itu kan bisa mempengaruhi pikiran kalian Iya, ya buat bener berhalusinasi dan memikirkan hal-hal yang Iya benar-benar banget. itu gak boleh banget. Jadi kalian harus tetap semangat, pikirin hal-hal yang ceria lah. Iya. Kayak selain fisik yang ibaratnya cukup sehat, Iya. macam kita juga perlu mental yang Kuat juga sih. Karena kalau udah mental udah kena itu fisik juga bakal berpengaruh. Iya. Baik. Tapi kalau misalnya udah kena kejadian kayak gitu, gimana sih? Maksudnya tanggapannya yang harus kalian lakukan Kan itu kalian apa? sering naik gunung Ya, nih. pasti Udah kan- biasa nggak sih dengar-dengar hal-hal Iya, itu? kalau yang terbiasa kan pasti panik gitu kan. Aduh, gimana nih ya? Harus kasih tahu nggak ya? Atau harus gimana ya? Kalau sebenarnya kita biasanya kalau misalkan kita sendiri yang ngalamin nih, yang lain saya teman dengar. Biasanya kita selalu bilang dari awal sebelum mendaki, kayak itu tolong keep di kalian dulu ya, kalau kalian dengar sesuatu yang lain gak dengar, biar Nggak gak membawa mempengaruhi kepanikan. yang lainnya. Kayak ada tips sendiri, tapi kalau udah nyampe udah dibawa, Baru diceritain ya. Iya, jangan panik nih. Kalau udah biasa di alam makin lama makin sadar, makin peka. Kalau percayalah hal-hal kayak Iya gitu sih. emang ada. Apalagi kan kalau misalnya daki gunung kan emang butuh waktu yang lama ya. Jadi Iya. fokusnya tetap harus dijaga. Harus happy lah ya Iya, pembawaannya. bener banget. Iya aja ya, Ci. Iya. Iya, bener banget. Jadi apa ya, kalau misalnya kalian mengalami hal-hal yang aneh di gunung itu intinya jangan panik dan terapin stop. S-nya itu stop, T-nya itu thinking, O-nya observation, dan yang terakhir P itu practice. Jadi kalian praktek terus. Keren Keren banget nih, nih. keren Ada nih. singkatan-singkatannya Iya. nih. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya nih, untuk Mahupa sendiri itu pernah nggak sih ikut kegiatan volunteer atau bakti sosial gitu? Kalau untuk relawan sendiri kita lumayan cukup sering ya. Sebenarnya yang namanya bencana itu bukan hal yang kita mau kan. Kita pasti nggak pengen ada bencana, tapi setiap ada bencana pasti kita berusahakan secepat mungkin kita harus langsung turun. Ketika kita dapat kabar, dapat info kita langsung turun. Kayak yang terakhir Cianjur kemarin November kita dapat kabar itu malamnya ya, besok hari kita langsung turun. Oh, kan kalau begitu biasanya bencana-bencana itu tahu kabarnya tuh Tiba-tiba gitu ya. nggak tiba-tiba kayak misalnya ada yang ini taunya dari mana tuh Kak? Nah, ini nih salah satu kelebihan yang kita rasakan sebagai pecinta alam ya, baik itu mau komunitas atau mahasiswa. Jadi kita tuh kayak punya grupnya gitu loh. Grup untuk pencinta alam, apalagi Mapala yang tingkatannya tuh dari wilayah, provinsi sampai nasional. Jadi kalau misalnya mereka dapat kabar dari BMKG atau apa itu lumayan cepat nyampe ke mereka infonya, langsung turun ke kita dari grup itu. Jadi pecinta alam nih se-Indonesia lah ya. Iya, Keren banget sih sampai Keren nasional sih. gitu. Benefit yang Iya. bisa kita dapat secara relasi juga. Jadi kayak dapet ordal sendiri gitu ya. untuk informasi-informasi seperti Iya. itu ya. Terus kalau ini aku mau nanya gunung tertinggi dari KPAC sama Kak Shoki sendiri nih, gunung apa sih yang biasa yang tertinggi gitu? Kalau aku yang tadi, yang horor tadi, si Sumbing Sumbing. ini, Gunung Sumbing itu gunung pertama aku. Kita dari 1771 MDPL. Kalau Kak Shoki nih, Kalau aku itu Gunung Rinjani di ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, dan Gunung Rinjani sendiri itu juga termasuk gunung tertinggi ketiga di Seven Summit of Indonesia. Wih, keren keren sih banget ini, gila. keren nih Kak Shoki. Jadi keren nih. kebanggaan sendiri gitu ya. Jadi great experience gitu. Terus kalau misalnya nih ada mahasiswa hukum nih atau mahasiswa yang lain kan mau join Mahupa tapi nggak punya pengalaman sama sekali nih, Wah, iya tuh. gimana bisa nggak nih Kak? Bisa banget kita terima, karena di sini kita nggak butuh yang udah langsung bisa, tapi kita butuh yang emang mau berproses. Kayak Yang aku mau sendiri juga niat belum pernah ya. gunung sebenarnya dulu. Masuk Mahupa jadi naik gunung terus deh. Tanda alam terus. Jadi kalian kalau misalnya mau masuk Mahupa tuh gak harus udah jadi, karena nanti di dalam Mahupa disitulah kalian dibentuk supaya bisa menjadi. Wih, Keren emang. sih. Nih, Berarti gimana emang nih, Sam open nih? banget. Aduh, Saya mau join nih. Ih boleh Boleh banget. aduh, kayaknya boleh nih sih, tertarik juga Seru sih. sih. Sebenarnya bukan Sam aja, buat kalian semua yang misalnya mau bergabung di UKM Mahupa, selain dari Fakultas Teknik dan Ekonomi, kalian bisa banget join bersama kami. Iya, bener Bisa banget. nih. Bisa langsung kontak aja Dari dari kontak aja, apalagi nanti kan ini udah mau Agustus kan, atau Agustus tapi kita yang masuk kuliah ya. Iya. Nah, biasanya itu udah PMB, prediksi segala macam, kita bakal open recruitment. Jadi kalian langsung hubungi kita dan kepoin terus Instagramnya. Iya, bener. Apalagi lewat Instagram nih, masa
Ya, gampang banget ini ya. Bisa langsung di kontak, di chat. Iya. Oke. Terus ini aku mau nanya ini, biasa nih Mahupa nih latihannya kapan sih gitu? Dan latihannya tuh ngapain aja? Kalau kita tuh latihan sebenarnya tiap angkatan itu beda-beda ya. Karena apa? Kan nanti mereka punya koordinator atau PIC yang bakal lebih bimbing mereka semasa calon anggota kan. Nah itu mereka tuh bakal ngumpulin jadwal mata kuliah mereka nih, kapan ya mereka kuliah. Makanya Jadi bakal fleksibel. dicari waktu yang kosong. Iya, Jadi, berarti emang fleksibel ya. bakal dibilang fleksibel juga enggak. Jadi kayak ngelihat nih, misalkan dalam waktu seminggu itu ada 2 hari yang ini ada pernikahan besar, anak-anak bisa semua nih. Nah itulah yang bakal jadi jadwal mereka. Kan tiap angkatan beda-beda. Oke. Benar, jadi tidak mengganggu jadwal akademik juga. Iya. Jadi tergantung dari koordinator pada saat itu. Dan juga tadi sempat nanyain tentang latihannya Iya, apa latihannya aja. ngapain aja tuh? bener-bener. Itu kita selain latihan fisik, mungkin kayak lari segala macam, push up, itu kita kan fisik bukan cuma kaki atau tangan doang Iya, ya. bener banget. Bukan di alam itu semuanya bisa terjadi. Iya. Jadi kita tuh latihan fisiknya lebih ke seluruh tubuh. Dan juga selain latihan fisik, kita juga dibekali dengan ilmu-ilmu kayak materi-materi buat di alam. Jadi bukan cuma ilmu fisik aja gitu, tapi ilmu otak juga kita pelajari. Berarti emang di Mahupak kita bisa belajar banyak hal ya, walaupun zero experience, tapi makin lama makin nunggu gitu, Gak makin bakal mati. dilepas gitu aja tuh Iya. alat tanpa persiapan yang cukup. Ih, keren banget. Emang udah persiapannya udah disiapin dari Biar awal. matang ya. Iya, bener banget. Iya, oke deh kalau gitu karena kita udah mau tutup nih pertanyaan kita, aku mau nanyain untuk Mahupa sendiri harapan sama goalsnya untuk kedepannya itu apa sih? Boleh dari KPAC dulu? Kalau dari aku sendiri sih semoga Fabupa terus mengudara ya dimanapun dan kapanpun berada. Amin. Jaya selalu kayak slogan kita Fabupa Iya. Jaya. Amin amin. Kalau dari Syauki? Kalau dari aku sih lebih kayak semoga Mahupa itu sama sih, kayak jaya selalu, bukan cuma di darat, di laut, tapi di udara juga. Jadi benar-benar kayak slogan kita Mahupa Jaya itu benar-benar diterapin dan jaya selalu. Amin. Semoga Oke. semua yang diharapin ya bisa tercapai Bisa di tahun tercapai. ini. Oke, nggak kerasa nih kita udah di penghujung podcast. Iya. Aku thank you banget sih buat Mahupa udah sempet jadi narasumber di sini. Iya, udah luangin waktu, udah duduk di sini dengerin dan jawab semua pertanyaan dan kekepoan kita. Makasih juga untuk para listener, mulai dari yang di Spotify atau di YouTube yang udah nonton dan dengerin podcast Kema kita dari awal sampai habis. Pantengin terus ya YouTube sama Spotify kita, Bemuntar, karena masih banyak banget UKM lain yang akan podcast bareng kita. Nanti kita bakal kulik-kulik lagi, kita bakal kepoin dari awal sampai habis. Oke, thank you semua yang udah nonton dan udah join ke sini podcast Kema kami. Gue Sam. Gue Lauren. And see you guys next time. Bye-bye. Bye.